Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Yusuf Arasid, NIM D400-180-117 akan menjelaskan tentang program yang akan saya buat, yaitu pengontrol air pada bak mandi. Jadi nanti konsepnya saya jelaskan di belakang. Jadi untuk ladder diagramnya sendiri menggunakan tipe CP1E N30. Jadi di awal tadi sudah saya atur. Kemudian pembuatan dari laddernya, yang pertama kita membuat sebuah inputnya dulu ini sebagai setnya. Kemudian menggunakan instruksi set. Selanjutnya untuk resetnya dengan menggunakan instruksi reset. Nah, seperti ini. Kemudian ini sebagai set dan resetnya, istilahnya seperti indikator bahwa program yang saya buat itu berjalan. Dan untuk outputnya menampilkan sebuah LED untuk indikatornya. Sebagai indikator. Kemudian di sini saya menggunakan counter. Jadi counter di sini berfungsi untuk ketika kita counter, jadi akan menguras dari bak mandi tersebut. Di alamat untuk counternya menggunakan instruksi counter alamat 0 counter 3 kali. Selanjutnya untuk yang bagian bawah sebagai reset. Nah, setelah di counter maka keran akan menguras. Output 101 sebagai indikator bahwa dia menguras. Nah, selanjutnya jadi ketika sudah dikuras maka sensor mendeteksi bahwa water levelnya itu kurang dari yang ditentukan, maka selanjutnya akan dibuat secara otomatis ketika water levelnya kurang. Jadi setelah menguras akan langsung nantinya akan langsung keran dibuat untuk mengisi. Ini menggunakan instruksi keep dan alamat 2.01. Dan bawahnya sebagai
reset dari gap tersebut. Selanjutnya waktu kurasnya diberikan waktu kurang lebih harusnya sekitar 5 menit, cuman karena hanya simulasi jadi dibuat singkat saja. 1, kemudian dia akan menguras selama 15 second. Nah, setelah dikuras maka otomatis keran akan mengisi. Jadi ini untuk waktu kurasnya. Kita input T waktu kuras untuk pengamatan di gap 2.0. Di sini juga sebagai reset. Nah, setelah dikuras otomatis akan mengisi, jadi outputnya C22 akan mengoutputkan 102 sebagai keran mengisi. Nah, setelah itu sebelum keran berhenti, tentunya dari sensor akan mendeteksi bahwa water levelnya sudah mencukupi dari ketentuan, jadi keran dibuat berhenti setelah keran mengisi. Jadi delay sebelum keran itu berhenti, jadi kita mengambil inputnya dari keran isi tadi, kemudian dari instruksi timer selama misal 40 detik, dan untuk waktu kurasnya dibuat 80 detik saja. Nah, jika udah, maka outputnya untuk T1 keran akan berhenti. Outputnya nah, di sini karena saya ingin membuat ketika keran selesai menguras, maka otomatis keran buat untuk pembuangannya itu berhenti, dan ketika keran mengisi, keran untuk pembuangannya itu dimatikan, jadi udah nggak menguras lagi. Jadi di sini diberi normal NC, dibuat NC di keran mengisi. Nah, dibuat NC di keran mengisi di sini. Jadi ketika keran isi otomatis tidak menguras. Kemudian untuk selanjutnya
saya akan buat bahwa ketika keran sudah mencapai water level itu tadi, maka keran isi berhenti bekerja, dan delay juga akan bekerja. Jadi karena keran isinya di sini akan saya matikan ketika water levelnya sudah cukup, diberi normally close di output dari keran berhenti tadi. Dan untuk delaynya kita pasang di sebelahnya juga, ini sebagai delay dari sebelum keran berhenti. Nah, di sini nah untuk agar timernya juga bisa bekerja, jadi di sini diberi pengunci T01 diberi pengunci di sini. Ya mungkin dia praktekkan saja. Ya, ketika ini di start, maka indikator akan menyala. Ketika counter dicaca, nah ini akan menguras. Setelah menguras selama 80 detik, nah maka menguras akan berhenti dan beralih ke mengisi. Setelah mengisi selesai, maka akan delay sebelum kerannya berhenti. Ya, mungkin untuk ladder diagramnya cukup sederhana. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan ada penjelasan di CX Designer dan di bagian bearing diagram. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan selanjutnya akan membahas tentang CX Designer. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan di CX Designer-nya. Jadi untuk screen-nya kita buat dua, kemudian kita atur terlebih dahulu di bagian button di awal, di halaman awal ini. Jadi on di sini disesuaikan dengan input yang ada di sini. Jadi input semisal ini 0.00 dan nanti untuk off nya itu 0.01 untuk resetnya. Jadi untuk alamatnya juga diatur 0.00 dan 0.01. Ya, ini berhubung ini udah 0.00, maka kita oke saja. Dan untuk yang off kita atur di 0.01. Ya, kemudian di bagian indikatornya tadi untuk outputnya yaitu 100.00. Jadi untuk indikatornya nanti kita buat di 100.00. Jadi diklik dua kali maka akan tampil seperti ini dan kita alamatkan 100.00. Nah, untuk menu di sini sebagai seperti opsi untuk ke screen selanjutnya. Jadi di sini di double klik
maka akan tampil command button seperti ini. Dan di sini diubah di switchnya, kemudian kita pilih di screen yang bagian Chorus, kita oke. Nah, ini untuk screen yang ke satu, dan untuk screen yang kedua hampir sama seperti yang pertama tadi untuk buttonnya. Jadi ini sebagai counternya. Jadi untuk counter di leader diagram tadi kita alamatkan, ya untuk counter kita alamatkan di 0.00 dan resetnya 0.03. Ya, kita kembali ke CS Designer 0.02 dan di 0.02 dan untuk off-nya 0.03. Nah, yang atas ini untuk counter dan yang bawah untuk waktu mengurasnya. Jadi untuk counter itu kita atur, jadi kita setting terlebih dahulu ini di bagian BCD2. Kemudian untuk addressnya, areanya kita buat counter, kemudian oke. Lalu untuk alamatnya kita sesuaikan yang ada di ladder diagram tadi. Berhubung ini 0.00, maksud saya 000, maka juga akan dibuat 0.00. Kemudian untuk timernya sama juga, kita ubah di BCD2. Selanjutnya maaf sebentar. Kemudian untuk ini kita atur di 0.01, maaf 0.00, tapi sebagai timer. Jadi bentar. Nah, ini 0.01 ini kita atur sebagai timer. Kemudian alamatnya 0000 karena di ladder diagram tadi kita atur di 0000 untuk waktu kurasnya. Kemudian kembali lagi untuk pengaturan ininya kita ubah di BCD 2, kemudian oke. Lalu output di sini kan adalah indikator bahwa dia menguras. Jadi seperti di ladder diagram, untuk mengurasnya itu 100.01. Jadi kita ubah di sini bagian bitlamp, alamatnya kita ubah 100.01. Nah, kemudian di sini ini adalah output dari ketika keran mengisi
dan keran menguras. Dan ini kita atur lebih dahulu untuk keran menguras, maksud saya mengisinya terlebih dahulu. Di keran mengisi kita outputkan di alamat 100.02 dan keran berhenti di 100.03. Di 100.02 dan selanjutnya 100.03. Dan untuk ember yang di bawah ini alamatnya saya samakan dengan keran di atasnya, karena ini hanya untuk sebuah visualisasi saja. Yang mengisi tadi 100.02 dan yang berhenti 100.03. Dan untuk menunya kita atur di switch screen dan di start. Ya, untuk ini sebagai timer delaynya tadi, jadi kita atur terlebih dahulu, dibuat BCD2 dan kita set. Nah, set di sini untuk menampilkan dari setting untuk settingnya, setting jadikan timer. Jadi kita buat timer, lalu ini untuk alamatnya. Jadi tadi kan di kedua itu alamatnya T001. Nah, ini dapat dilihat T001 dan disamakan seperti yang di sini. Kita samakan terus, oke. Lalu kita coba untuk simulasinya. Jadi untuk simulasinya kita klik ini, tes, yes to all. Untuk simulator jadi ini tadi ada sedikit kendala. Kita tunggu sampai muncul pop up halaman baru untuk tesnya. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kita dapat mensimulasikan dari ladder yang sudah dibuat tadi. Jadi ini untuk on, kita on kan terlebih dahulu. Kita on kan. Mungkin ini ada kesalahan di alamatnya, jadi saya rubah dulu.
untuk alamat di ini 0.00 dan ini 0.01. Nah, mungkin kita simulasikan lagi. Nah, ini kita on kan, kemudian kita pindah ke menu Keras. Nah, ini untuk counternya. Jadi ketika counter diklik, dibaca selama 3 kali, maka keran akan menguras. Nah, setelah selesai menguras, maka keran akan mengisi. Setelah keran mengisi, kemudian dia akan mati. Mungkin tadi ada sedikit kesalahan di bagian timer yang pertama ya. Mungkin akan saya ubah untuk settingan dari timenya. Mungkin kita bisa ganti ke BCD yang 1. Nah, jadi kita bisa atur di BCD 1. Maaf, saya tampilkan terlebih dahulu. Nah, ini mungkin kita ubah dulu ke BCD 1. Kemudian kita simulasikan lagi. Sambil menunggu. Nah, di sini akan muncul untuk bagian simulasinya. Ketika tombol saya on, maka LED indikator akan menyala. Kemudian kita beralih ke menu Keras. Jadi setelah kita counter selama 3 kali, maka keran akan menguras. Nah, dia akan mengisi, kemudian keran akan mati. Ya, mungkin itu saja untuk penjelasan dari CX Designer. Untuk tampilannya akan jadi seperti ini. Ya, mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan menjelaskan tentang wiring diagram. Nah, ini untuk selanjutnya saya akan menjelaskan wiring diagram dari program yang telah saya buat, yaitu menggunakan PLC dengan tipe CP1E N30. Jadi untuk kurang lebihnya, untuk input dan outputnya itu seperti ini ya, seperti ini, ada S1, L2, COM dan seterusnya, dan ini untuk outputnya. Jadi input dan outputnya ini alamatnya disesuaikan dengan yang dibuat pada ladder diagram tadi. Jadi kita mulai di bagian start ini, set and reset ini.
Nah, untuk set and reset ini kita menggunakan button di sini. Untuk alamat 0.00 adalah on atau start, dan 0.01 di bagian stop atau resetnya. Kemudian langsung saja ke bagian output. Nah, output dari set reset tadi adalah lampu indikator yang dialamatkan di 100.00. Nah, 100.00 itu bisa kita namai dengan lampu indikator saja. Kemudian di output bagian 100.01 ada di keran menguras. Nah, untuk keran ini 0.01 tadi adalah keran menguras, jadi kita buat ya, ini untuk keran menguras, kita copy paste saja. Nah, ini kita ganti keran menguras atau disingkat saja menguras. Nah, kemudian untuk di alamat output 102 ada di keran mengisi. Jadi ini keran mengisi, dan output 103 adalah keran berhenti. Kita kembali lagi di timing diagram. Untuk 102 tadi adalah keran mengisi, ya, keran mengisi, dan 0.03 adalah keran berhenti. Nah, sama seperti sebelumnya, kita kupas saja biar cepat. Ini jaraknya kurang ya, buat penamaan outputnya nanti. Nah, di sini untuk output yang keempat, beri nama di sini adalah keran mengisi, dan output keempat keran berhenti. Ya, mungkin itu. Jadi untuk output itu ada pembagiannya, kita samakan sesuai sama yang di hardware. Jadi untuk pembagiannya, pin 0 ini dengan COM sebelah sini, kemudian 0.01 dengan COM yang di sini, 02, 03 dan ya 02 dan 03 itu tersambung dengan COM ini. Kemudian 04, 5, 6, 7 menggunakan COM yang ini, dan untuk 00, 01, 02, 03 menggunakan COM yang di sebelah sini. Nah, karena kita menggunakan output di alamat 100.00, 100.01 dan 100.02 dan 100.03, maka untuk COM nya juga kita
sesuaikan dengan seperti yang di hardware sesuai dengan pembagiannya. Nah, untuk COM-nya itu mendapatkan positif, dan untuk bagian outputnya yang di sebelah kiri ini mendapatkan negatif. Nah, seperti yang di sini. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai wiring diagram ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi atau penjelasan dari program yang akan saya buat ini. Ya, jadi saya akan menjelaskan tentang deskripsi dari program yang saya buat. Jadi sebelumnya sudah deskripsi. Jadi cara kerja dari program yang saya buat ini. Yang pertama, menyalakan tombol power terlebih dahulu. Nah, nantinya akan diikuti juga dengan menyalanya lampu indikator yang menandakan bahwa program atau alat tersebut sedang beroperasi. Nah, dan selanjutnya ketika masuk ke bagian counter, kita mencat dan dicacah banyak 3 kali, maka secara otomatis bak mandi akan menguras air yang ada di dalamnya selama 80 detik, atau sama seperti jika dikonversi ke menit, yaitu 1 menit 20 detik. Nah, setelah dikuras, maka ketika sensor mendeteksi bahwa water levelnya kurang dari yang ditentukan, maka keran akan otomatis mengisi bak mandi. Selanjutnya, ketika sensor mendeteksi bahwa water level dalam bak mandi sudah cukup, keran akan berhenti mengisi bak mandi. Namun sebelum keran
detik, baru keran tersebut akan berhenti mengisi bak mandi. Ya, jadi penjelasan dari program yang saya buat ini seperti ini. Jadi ketika counter sebagai input untuk perintah menguras, jadi ketika air menguras maka otomatis ibaratnya keran untuk menguras itu akan berhenti dan keran untuk mengisi otomatis berjalan. Nah, setelah sensor mendeteksi bahwa water levelnya sudah cukup, maka keran baru akan berhenti. Namun sebelumnya saya beri delay selama 40 detik untuk memastikan agar benar-benar penuh bak mandinya. Ya, mungkin untuk deskripsinya itu saja, dan saya sebelumnya juga sudah menjelaskan tentang CX Programmer, CX Designer, wiring diagram, dan yang terakhir deskripsi ini. Ya, mungkin saya Yusuf Arasid mengucapkan maaf apabila ada kurang dari penjelasan saya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.